Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk Virgo di bulan Maret 2021. Seperti biasa, ini general reading untuk semua orang. Bisa ini kebolak-balik, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirin. Bahkan mungkin juga untuk si Virgo lainnya. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain ya. Dan buat kalian ini all in ya. Bisa pekerjaan, keuangan, dan asmara percintaan kalian. So, buat kalian yang ingin lebih tepat, lebih pasti dibacakan secara pribadi, secara khusus, kalian bisa berkonsultasi. Tentu konsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Atau kalau mau lihat terlebih dahulu syarat-syaratnya seperti apa, lihat di bawah judul. Di deskripsi sudah aku tulis bagaimana cara untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku sekali lagi dari line ataupun Instagram. Oke, Virgo. Di sini bottom of the deck ada Page of Cups, Judgment, terus ada Three of Cups. Nah, ini buat kalian yang lagi soal hubungan, soal asmara. Nah, di sini banyak pertemanan. Ya, misalnya kamu dekat dengan beberapa circle, di mana kamu mencoba untuk membuka hati dan melepaskan. Di sini ada Judgment. Di sini kayak kamu berupaya untuk mendapatkan, misalnya gue pengen dapat jodoh, gue pengen berkenalan dengan orang-orang baru, atau gue pengen membuka hati sama orang-orang lain. Mana tahu mungkin di circle atau di teman-teman kamu, atau kayak misalnya kamu dikenali sama teman-teman tanpa kamu minta, ternyata cocok gitu ya. Awalnya mungkin kalian berteman, awalnya mungkin dari teman ke teman, ternyata kalian cocok, atau ternyata kalian malah lebih dekat satu sama lain kayak gitu. Dan kalau soal misalnya pekerjaan, nah di sini kamu ada ingin mencoba pekerjaan baru, atau kayak kamu ingin membuka usaha yang baru karena ngerasa mungkin usaha atau pekerjaan kamu tidak memungkinkan untuk menambah penghasilan gitu. Jadi menurut kamu kalau bisa menambah cabang atau menambah usaha baru, kenapa tidak? Cuman modal kamu yang kurang gitu ya. Modal kamu yang kurang untuk membuka cabang atau membuat usaha. Atau misalnya kalian punya pekerjaan tapi penghasilan kamu tidak sesuai, pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Jadi menurut kamu terlalu banyak, too much pekerjaannya, tapi penghasilannya belum seberapa. Jadi kamu ingin menambah hal yang baru lagi gitu. Jadi soal keuangan kamu di sini sangat membutuhkan sih. Cuman kamu takut dan belum ada actionnya, belum beraksi nih. Ya, dari pihak Virgonya belum ada beraksi untuk membuat. Keinginan ada tapi untuk membuat itu belum. Ingin membuat sebuah perubahan, ingin berharap, dan kamu cukup berharap nih. Tapi masalahnya untuk melakukan itu belum. Gitu. Jadi kayak masih dreaming aja, masih harapan aja gitu, masih kayak dalam angan-angan dan pikiran kamu. Jadi kamu ngerasa belum maju nih. Masih stuck dan penghasilan kamu masih stuck. Masih segitu aja, belum ada kenaikan yang signifikan. Tapi kamu nggak pantang semangat nih untuk terus kayak maju gitu. Atau misalnya kayak buka usaha, kamu nggak pantang semangat untuk membuat cabang-cabang itu dan berharap kalau misalnya buka usaha baru atau cabang baru itu bisa lebih besar penghasilannya. Yang penting keyakinan dalam diri kamu aja, kamu ngerasa seperti itu. Jadi ada rasa keyakinan gue pasti bisa, gue pasti capai, atau gue pasti bisa buka usaha baru, atau gue pasti bisa buka cabang baru agar penghasilan gue lebih kayak gitu. Dan kamu merasa saat ini soal keuangan dan penghasilan untuk pekerjaan kamu banyak digemari orang.
atau banyak disenangi soal pekerjaan kamu, atau kamu banyak lagi kayak populer, atau misalnya toko kamu atau penghasilan kamu atau pekerjaan kamu lagi disukai banyak orang lah. Mungkin juga kamu salah satu orang yang ramah, jadi gampang untuk dekat dengan beberapa orang. Jadi mereka juga humble untuk responsif di pekerjaan kamu, responsif dengan penghasilan atau pencapaian kamu, atau responsif dengan usaha yang kamu lakukan, atau misalnya toko kamu ramai, didatangin pengunjung, segala macam kayak gitu. Kalau soal asmara, balik lagi soal asmara, seperti aku bilang, di sini kayak kamu tanpa meminta, misalnya di circle kamu kayak ada teman-teman ya, teman kamu tanpa sengaja kayak ngenalin kamu dengan seseorang, atau kayak tanpa kamu sadari kamu disukai sama temennya teman kamu kayak gitu. Atau juga kamu baru kenalan sama seseorang, tapi menurut kamu belum cukup yakin sama orang ini karena memang masih baru sekali kenal dengan dia. Tapi menurut kamu ya nggak ada salahnya untuk dijalani, nggak ada salahnya untuk mau berinteraksi, karena interaksi itu penting agar kalian sama-sama saling mengenal lebih dekat dan lebih dalam. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali orang kalau tidak dengan interaksi? Makanya interaksi itu penting banget. Beberapa dari klien aku tuh banyak yang gini, dia belum move on tapi dia pengen membuka hati sama orang, tapi dia nggak mau merespon. Nah, bagaimana caranya dia bisa kenal sama orang itu tanpa berkomunikasi? Berulang kali aku bilang kalau misalnya dalam sebuah pendekatan itu butuhnya interaksi duluan, komunikasi duluan. Bagaimana kamu ingin bisa serius sama seseorang kalau tidak berkenalan, kalau tidak merespon orang itu? Nah, balik lagi, kamu mau menerima orang itu, suka dengan orang itu jadi kayak kesimpulan akhir gitu loh. Itu nanti, soal hati itu nanti. Sama seperti misalnya antara klien dan saya, itu tidak pakai hati tapi pakai komunikasi kan. Jadi kalian yang lagi dekat dengan seseorang atau lagi masa-masa pendekatan seperti ini, komunikasi bukan berarti harus menaruh hati. Kalau kamu mau menaruh hati sama orang itu jadi kesimpulan di belakang. Itu kesimpulan akhir kamu mau memberikan hati atau tidak. Itu wajar. Kamu mau sama dia atau tidak, yaitu pilihan kamu. Tapi dalam intinya, kalau dalam pendekatan yang dibutuhkan interaksi dan komunikasi, karena itu membantu agar kalian saling mengenali. Yang sudah lama pacaran aja belum tentu mengenali pasangannya dengan jelas. Ada aja hal-hal baru yang baru kamu ketahui dari pasangan, apalagi baru kenalan. Kalau tidak berinteraksi, bagaimana caranya kamu kenal gitu loh. Oke. Yang jelas kamu baru berkenalan dengan seseorang, tapi aku rasa dia cukup orangnya tidak suka dengan yang namanya basa-basi. Orangnya cukup langsung ya, kurang bisa. Kalau aku rasa bukan orangnya yang suka gombal, bukan. Jadi orangnya langsung kayak, ya kalau ngomong langsung aja gitu, nggak pakai basa-basi. Orangnya cukup serius kalau menurutku, dan dia juga butuh didengarkan. Kalau buat kalian beberapa di sini yang masih belum bisa move on dengan keadaan atau dengan seseorang, yang dimana ada seseorang yang ngeblok kamu, mungkin kalian tidak berkomunikasi lagi. Mau bagaimanapun cara kalian memanifest hubungan sama dia, dianya sudah menjauh. Artinya di sini kamu harus bisa berbesar hati untuk menerima segala upaya, segala hal yang menurut kamu merasa sedih atau merasa ditinggalkan, ya mau tidak mau harus bisa menerima. Di sini ada Page of Pentacles, sekali lagi buat kalian yang butuh keuangan yang besar. Tahan dulu untuk berbelanja lebih, tahan dulu untuk shopping ataupun apapun. Yang di sini yang dibutuhkan adalah kamu harus bisa bergerak terus.
pantang semangat ya. Jangan putus asa. Dan ingat kalau membutuhkan upaya atau membutuhkan modal yang besar harus bisa berhemat di sini. Karena balik lagi kalau kalian ingin membuka usaha baru atau cabang baru butuh modal yang besar. Artinya kalau modal kalian tidak cukup, kalian harus bisa berhemat besar. Kurangi pengeluaran yang tidak penting. Jangan terlalu boros untuk mengeluarkan uang. Soal asmara balik lagi, kalau kalian belum bisa move on, bukan berarti kamu ingin mengemis-ngemis cinta sama orang di masa lalu. Karena mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kamu harus bisa menerima bahwasanya hubungan kalian sudah berakhir. Dan orangnya juga sudah pergi. Artinya di sini, ya seperti aku bilang, dengan orang-orang baru tanpa kamu sadari, kamu mungkin saja bisa menemukan orang yang lebih baik. Tapi diperlukan interaksi dan komunikasi gitu. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.